Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman SPDI, mahasiswa PPG Mapel Akidah Akhlak batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci dengan NIM 251021111127. Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah As'ad kelas fase F, materi akhlak tercela yaitu tabzir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, untuk lebih berkahnya pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Untuk pembacaan doa ini, saya mohon kepada Ananda Mutia Latifah Mizda untuk memimpin doa bersama. Kami persilakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih kepada Ananda Mutia. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pelajaran kita pada pagi hari ini kita mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran Ananda sekalian. Alica Nova Diana, Hadir, Pak. Anindya Karin, Hadir, Pak. Yuli Oktaviana. Hadir, Pak. Baik, untuk selanjutnya, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Saya harap kepada Anda sekalian untuk berdiri semuanya. Untuk menyanyikan lagu ini, lagu nasional ini, Bapak kepengen yang memimpinnya adalah Ananda Natasha Aprilia. Kepada Ananda kami persilakan. Lillahi namalu Huria Indonesia Al-Huria ni'matu Hatfu alaina nashkuru Narjuka anta ja'ala Indonesia Huria. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih kepada Ananda Natasha Aprilia yang sudah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan kita. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu tadi, rasa kecintaan kita terhadap tanah air semakin meningkat. Amin. Baik, selanjutnya pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah mengajarkan tentang akhlak tercela, yaitu salah satunya adalah bersikap isra. Barangkali ada yang mau menjelaskan kembali apa itu definisi dari isra. Saya, Pak. Baik, silakan Ananda Rahma Syabila. Isra berasal dari kata asrofa yusibbu israfan, yang memiliki arti bersukaria yang melampaui batas. Baik, bagus sekali jawabannya. Beri power wush kepada Rahma Syabila. Oke. Kemudian kemarin Bapak juga sudah membahas tentang pembagian dari Isra itu sendiri. Kira-kira adakah yang bisa menjawab ada berapa pembagian dari Isra itu sendiri? Saya, Pak.
Oke, Ananda Eza Alfiana, dipersilakan. Pertanyaan Islam itu ada 4 macam. Ya. Yang pertama Islam ucapan. Yang kedua? Islam dalam harta. Ya, yang ketiga? Islam dalam nama dan iman. Yang keempat Islam dalam agama. Bagus sekali jawabannya. Beri power wush kepada Eza Alfiana. Oke. Luar biasa, jawabannya lengkap dan tepat. Kemudian ada 4 macam israf tadi. Kira-kira ada yang masih ingat apa saja contoh dari perbuatan israf itu sendiri? Saya, Pak. Baik, Ananda Alica, kami persilakan. Yang pertama, israf dalam ucapan, contohnya berbicara sesuatu yang membuat orang lain sakit hati. Ya. Yang kedua, israf dalam harta, contohnya belanja sesuatu yang diharamkan atau pakaian yang berlebihan. Baik. Yang ketiga, israf dalam makan minum, contohnya makan dan minuman secara berlebihan. Oke. Yang keempat ialah israf dalam beragama, contohnya menyimpang dari ajaran yang benar. Baik, bagus sekali jawabannya. Beri power boost kepada Alica. Oke. Baik, alhamdulillah materi minggu lalu bisa dipahami dengan baik dan bisa mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran bagi Ananda sekalian. Nah, pada pertemuan pada kali ini Bapak akan melanjutkan lagi terkait dengan akhlak tercela. Selain israf, ada juga yang namanya tabdzir. Nah, antara israf dan tabdzir ini memiliki kemiripan. Ya, memiliki kemiripan. Kalau israf itu adalah tindakan yang berlebihan atau melampaui batas, tabdzir itu adalah perbuatan yang melakukan sesuatu yang sia-sia atau yang kita kenal dengan istilah mubadzir. Baik, sebelum kita mulai materi, Bapak ingin menyampaikan terkait tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dibantu untuk dibaca Ananda Rohma Nur Hasanah. Yang pertama, silakan. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa diharapkan dapat memahami bentuk dan contoh perilaku tercela seperti tabdzir. 2. Siswa diharapkan dapat menganalisis bentuk dan contoh perilaku tercela seperti tabdzir serta dapat menghindari dari perilaku tersebut. 3. Siswa diharapkan dapat menyajikan hasil analisis tentang bentuk dan contoh perilaku tabdzir. Oke, nah ini adalah 3 poin yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian sebelum masuk materi inti, Bapak ingin memperlihatkan video pembelajaran tentang bahayanya mubazir. Tolong diperhatikan, nanti Bapak akan menanyakan terkait video ini. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak, tapi aku pingin tipe yang terbaru biar nggak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Bapak ini nggak asik nggak sayang sama anak. Bukannya gitu, tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku nggak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Hah? Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau temenan sama kamu. Langit, bisakah kau turunkan petir? Sungguh malang nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadziran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong, kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu? Tolong aku. Tenang saja kawan, aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati. Berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku perbuat?
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Nah, ini video contoh perbuatan mubazir. Kira-kira dari video ini nilai apa atau pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Barangkali dari Ananda sekalian ada yang mau memberi testimoni terkait video ini? Persilakan. Oh ya baik, Ananda Miftahul Khoria, silakan. Pendapat saya mengenai video tersebut adalah boros atau mubazir itu dapat menghilangkan harta benda dan juga dapat menyebabkan kita durhaka kepada orang tua. Baik, baik sekali jawabannya. Beri power boost kepada Miftahul Khoria. Baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu tabzir. Nah, secara bahasa, tabzir itu berasal dari kata badzaro yubadziru tabzir, yang memiliki arti menyia-nyiakan atau menghamburkan tanpa tujuan yang jelas. Seperti yang dilakukan oleh teman kita tadi, yang kawannya setan tadi. Beliau padahal HP-nya masih bagus, tetapi karena ada keluaran model baru, dia nekat melawan orang tuanya untuk dibelikan HP yang baru. Itu kan sia-sia, padahal HP sebelumnya masih bagus. Kemudian secara istilah, tabzir itu apa? Yaitu menggunakan harta, waktu, nikmat lain dari Allah secara berlebihan. Jadi bukan hanya harta, termasuk waktu. Misalkan kamu di rumah punya HP semua kan? Punya ya, tapi di rumah ya, di pondok tidak boleh bawa HP. Di rumah itu kita sering sekali menggunakan HP sudah melampaui batas, ya kan? Bisa berjam-jam kita menggunakan HP, dan itu juga termasuk sifat atau sikap tabzir. Jadi kalau menggunakan HP silakan, tetapi harus ingat waktu, ingat waktunya sholat, ingat waktunya bantu orang tua. Jangan nanti sampai lupa makan nanti. Oke, selanjutnya apa perbedaan israf dan tabzir? Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang israf. Sekarang kita membahas tentang tabzir. Nah, israf itu apa? Berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Sementara tabzir lebih menekankan kepada pemborosan yang sia-sia. Artinya kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Kalau israf itu melakukan tindakan secara berlebihan. Untuk selanjutnya, landasan atau dalil tentang tabzir itu adalah surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Ayat ini saya mohon, ini mau mencoba Ananda sekalian untuk membaca Al-Quran. Saya mohon kepada Ananda Nur Mawaddah untuk membacakan surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا Sadaqallahul azim. Masya Allah. Sudah lancar, suaranya bagus lagi. Beri power boost kepada Nur Mawaddah. Oke. Mari kita lihat sama-sama makna dari ayat ini. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini erat kaitannya dengan video yang kita tonton di awal tadi, bahwa orang yang melakukan pemborosan itu adalah temannya setan. Dan terkadang kita itu tidak sadar. Seperti yang tadi disampaikan tadi, video tadi, dia tidak sadar
dan tidak mengakui bahwa setan itu adalah temannya. Padahal dia sudah mengikuti sifat setan, salah satunya yaitu adalah bohong. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada dalil dari hadis Nabi. Nah, kita artinya adalah makan, minumlah, berpakaian dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Jadi salah satu bentuk akhlak yang tercela itu adalah bersikap sering pamer. Itu juga termasuk pemborosan. Kita membelikan sesuatu yang sesungguhnya tidak kita perlukan, tapi karena gengsi atau karena gaya hidup, atau istilah anak muda sekarang culture, ya kan? Pernah dengar culture? Pernah. Iya. Jadi biar dianggap satu circle dengan teman-teman yang lain, kita membelikan sesuatu yang sesungguhnya tidak bermanfaat. Itu juga termasuk tabdir atau pemborosan. Nah, ini bentuk-bentuk daripada perilaku tabzir. Ini kelihatan? Gambar apa ini? Duit. Nah, kita lihat duit, ada jam mewah, ada mobil mewah. Padahal fungsinya jam apa? Cuma untuk lihat waktu. Tapi kadang orang membelikan jam harganya miliar. Untuk apa itu? Kemudian ada mobil. Mobil untuk apa? Kendaraan. Dari Bungo ke Jambi pakai mobil Innova nyampe enggak? Apa perlu pakai Lamborghini? Ya enggak perlu juga. Yang penting sampai. Ini juga termasuk pemborosan. Ya, kemudian membeli hanya untuk pamer. Tadi karena temannya sudah iPhone 17 semua, kamu masih HP jadul atau kentang, kalian juga ikut-ikutan membeli HP biar sama dengan teman-temannya. Ini apa ini? Makanan, ya. Kita kadang makan di suatu tempat, ya, makan tidak sampai habis. Nah, sebentar lagi kita akan momen Ramadan. Tinggal berapa hari lagi nih? 26 hari lagi. Kita sering ketika berpuasa di tengah hari terasa haus enggak? Lapar? Seolah-olah makanan yang berjejeran di pinggir jalan itu pengen kita beli semua. Dan pengen kita makan. Tapi pas beduk berbunyi, baru minum seteguk dua teguk udah kenyang. Tapi kita beli banyak. Ini juga bentuk mubadzir. Ya. Bentuk daripada perilaku yang mubadzir. Nah, yang terakhir adalah menghabiskan waktu berlebihan. Itu juga termasuk perilaku mubadzir. Tidur terlalu lama juga mubadzir. Kemudian mandi. Nah, mandi bagus atau tidak mandi? Bagus. Tapi kalau mandinya sampai 2 jam, bagus tidak? Tidak. Tidur bagus tidak? Bagus. Orang tidak tidur justru akan sakit. Tapi kalau kebanyakan tidur malah tidak bagus juga, termasuk pemborosan. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa konsekuensi negatif daripada perilaku tabzir? Saya mohon dibacakan oleh Husna. Silakan, Bu Husna. Dampak pada individu dulu. Dampak pada individu yang pertama, mendorong gaya hidup boros yang sulit dihentikan. Yang kedua, menyebabkan kegelisahan dan ketidaktenangan hati. Yang ketiga, menjauhkan diri dari keberkahan rezeki. Dan yang keempat, menimbulkan rasa tidak puas dan selalu ingin lebih. Baik, terima kasih. Jadi tabzir itu bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi juga berdampak kepada masyarakat. Coba kita lihat apa saja dampak kepada masyarakat. Tolong dibacakan Ananda Ida Lailatul. Dampak pada masyarakat yang pertama, memperlebar kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Yang kedua, memicu konsumerisme yang tidak sehat. Yang ketiga, meningkatkan angka kemiskinan karena sumber daya terbatas. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang tidak peduli sosial. Iya, sikap mubazir juga dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Ya, kita lihat di beberapa daerah kita banyak orang melakukan pembabatan hutan, melakukan penanaman. Itu adalah bentuk daripada pemborosan. Padahal kalau hanya untuk makan saja itu sudah cukup. Ya, tapi karena mereka pengen kemewahan,
maka mereka melakukan pemborosan dengan menghancurkan sumber daya alam kita. Lalu dampak terhadap lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi, yaitu menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga terjadi longsor, terjadi banjir. Kemarin terakhir ada banjir di mana? Aceh. Di mana lagi? Itu semua adalah bentuk atau dampak daripada berlebih-lebihan tadi, karena mereka membabat hutan-hutan yang seharusnya dijaga. Baik, kita lanjutkan. Kemudian langkah untuk menghindari perilaku tabzir. Ada trik untuk menghindari perilaku tabzir. Di sini paling tidak ada 4. Yang pertama, membiasakan hidup sederhana. Membiasakan hidup sederhana. Yang masih bisa kita pakai, yang masih bisa kita makan, itu tidak perlu berlebihan. Kemudian mengatur keuangan dengan bijak. Jangan mentang-mentang duitnya banyak dihamburkan, dibelikan kepada sesuatu yang tidak perlu. Kemudian memanfaatkan nikmat sesuai kebutuhan, dan yang terakhir menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian sosial. Nah, baik anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan membagikan ada 3 kasus yang nanti akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Nah, ini karena sudah ada masing-masing kelompok. Yang di sini kelompok 1, kemudian di sana kelompok 2, di sini kelompok 3, dan sana kelompok 4. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menganalisa 3 kasus ini. 3 kasus ini tolong dianalisa, kemudian cari dalilnya, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Kemudian hasil dari analisa kalian terhadap 3 kasus ini. Bapak beri waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Nanti dipresentasikan di depan. Saya persilakan. Kita game sedikit. Silakan semua berdiri. Silakan semua berdiri. Kita akan mencoba. Ini sebenarnya bukan game tapi ice breaking. Nanti silakan menghadap ke arah jarum jam semua. Silakan. Nah, oke. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Batu. Hujan batu-batu. Hujan batu. Hujan batu-batu. Hujan batu-batu. Nah, tadi sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Untuk itu dipersilakan kepada masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Silakan dimulai dari kelompok berapa duluan? 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Perwakilannya 2 orang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait masalah 3. Keluarga A memiliki penghasilan cukup, tetapi sering mengadakan pesta besar dengan makanan berlimpah. Banyak makanan yang tersisa dan terbuang. Sementara itu, tetangga mereka ada yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Jadi, menurut kami, perilaku keluarga A yang sering mengadakan pesta besar dengan makanan berlimpah hingga banyak terbuang jelas termasuk perilaku tabzir atau yang biasa kita kenal dengan istilah boros. Tabzir adalah menghamburkan harta atau nikmat Allah pada hal yang tidak bermanfaat. Dalam kasus ini, terdapat beberapa poin yang termasuk perilaku tercela. Yang pertama, makanan berlimpah yang tidak dimanfaatkan dengan baik adalah bentuk pemborosan. Yang kedua, membuang makanan berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, mengabaikan tetangga yang kesulitan menunjukkan kurangnya empati sosial dan bertentangan dengan nilai solidaritas Islam. Untuk memperkuat argumen kami tadi, kami juga mencantumkan dalil Al-Quran dan dalil hadis. Yang pertama, Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang akan dibacakan oleh Saudari Nurmawaddah. A'udzu billahi minasy
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Ayat tersebut menegaskan bahwa tabzir adalah perilaku tercela. Membuat pesta berlebihan hingga makanan terbuang adalah bentuk nyata dari sifat tabzir. Yang kedua juga ada Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3 yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghaddi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat ini sangat relevan karena keluarga A lebih memilih pesta berlebihan daripada membantu tetangganya yang sedang kesulitan. Yang kedua ada dalil hadis. Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menegaskan bahwa Islam membolehkan menikmati rezeki, tetapi melarang berlebihan dan menyia-nyiakan. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, tidak beriman seorang yang kenyang, sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menunjukkan pentingnya kepedulian sosial. Pesta berlebihan sementara tetangga kelaparan adalah bentuk ketidakpedulian yang bertentangan dengan iman. Dari sisi akhlak, perilaku keluarga A menunjukkan kurangnya rasa syukur dan qanaah. Dan dari sisi sosial, mengabaikan tetangga yang kesulitan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak keharmonisan masyarakat. Dari sisi lingkungan, membuang makanan berlebihan menambah sampah dan merusak lingkungan. Dari sisi maqasid syariah, harta seharusnya digunakan untuk menjaga kemaslahatan, hifzul mal, dan membantu sesama, hifzun nafs. Pesta berlebihan bertentangan dengan tujuan syariah tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil, perilaku keluarga A adalah tabzir karena menghamburkan nikmat Allah tanpa manfaat, bertentangan dengan perintah Al-Quran dan hadis, merugikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap tetangga yang membutuhkan. Islam mengajarkan untuk hidup sederhana, hemat, dan penuh rasa syukur, serta memanfaatkan harta untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk membantu fakir miskin dan menjaga lingkungan. Baiklah, mungkin sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih di depan. Luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1. Beri power boost kepada kelompok 1. Oke, kembali ke tempat. Silakan. Selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Bagaimana kita menggunakan nikmat. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan. Sudahkah kita menggunakan nikmat Allah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab? Setiap harta kita, waktu kita, dan kemampuan yang kita miliki adalah amanah. Bagaimana kita mengelolanya akan menentukan keberkahan dalam hidup kita. Kemudian bahwa akhlak kita selaku pribadi dengan ekoteologi adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian tabzir bukan hanya soal makanan atau harta yang besar, tetapi juga gaya hidup sehari-hari. Tabzir bukan hanya soal pemborosan pribadi, tetapi juga soal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini tentang tabzir, yaitu bahwa hidup penuh berkah, jauhi tabzir. Tabzir adalah perilaku tercela. Islam melarang keras setiap bentuk pemborosan karena hal itu bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan kesederhanaan dan kebermanfaatan. Kemudian tabzir juga merupakan saudara setan, yaitu memboroskan nikmat Allah sama saja dengan mengikuti jejak setan yang ingkar dan tidak bersyukur. Pesan moral pada pelajaran pada siang hari ini adalah bahwa kita gunakanlah harta, waktu,
dan setiap nikmat yang Allah berikan dengan bijak dan bertanggung jawab, agar hidup senantiasa dipenuhi keberkahan dan keindahan. Terima kasih. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak yang akan membahas tema tentang bakhil, yang mana bakhil ini juga termasuk akhlak yang tercela. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan sesama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam